Assalamualaikum teman-teman. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep dasar uji hipotesis. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menguji hipotesis menggunakan SPSS. Uji hipotesis rata-rata tunggal atau one sample t-test. Uji hipotesis ini untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata populasi yang digunakan sebagai pembanding dengan rata-rata sebuah sampel. Perlu diingat bahwa uji hipotesis one sample t-test ini adalah bagian statistik parametris. Jadi, syarat yang harus dipenuhi adalah data penelitian harus berdistribusi normal. Bisa juga dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif. Contoh uji hipotesis one sample t-test. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa yang aktif organisasi adalah sama dengan 75. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak 20 orang mahasiswa yang aktif di organisasi. Nah, di sebelah kanan ini merupakan rata-rata hasil belajar 20 mahasiswanya. Ada 98, 80, 120, dan seterusnya sampai 110. Berdasarkan dugaan ini, maka hipotesis penelitiannya yaitu H0 sama dengan nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa yang aktif di organisasi sama dengan 75. HA-nya nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa yang aktif di organisasi tidak sama dengan 75. Dasar pengambilan keputusannya bisa melalui 3 cara. Yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05 atau derajat kebebasannya 5%, atau bisa pakai 1% tergantung kita menggunakan derajat kebebasan atau tingkat kesalahannya berapa, atau tergantung kita menggunakan tingkat kepercayaannya berapa, 95% atau 90% atau 99%, tergantung itu. Yang nomor 2, bisa membandingkan nilai T-hitung dengan T-tabel. T-tabel ini bisa dilihat atau dipakai acuan, boleh memakai buku penelitian statistika milik Bapak Sugiono, halaman 372. Itu nanti bisa kita baca T-tabelnya untuk dibandingkan dengan T-hitung. Yang ketiga, melihat perbandingan nilai T-hitung dengan T-tabel melalui kurva. Nah, dasar keputusan berdasarkan nilai signifikansinya, jika nilai signifikansi atau two-tailed kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika nilai signifikansi two-tailednya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Kita langsung ke contoh, kita beralih ke SPSS. Ini bentuk SPSS-nya. Ada data view dan variable view. Kita klik yang variable view. Di bagian name, kita klik atau kita ketikkan X. Lalu di bagian labelnya, kita beri nama nilai. Lalu kita klik data view, kita masukkan nilainya. Ini tinggal kita blok 98 sampai 110. Kita copy. Lalu kita paste di bagian data view.
di X-nya ini. Kita klik analyze, lalu compare main, lalu kita pilih one sample t-test. Kita pindahkan nilai X ini ke test variabel. Lalu test value-nya kita ganti nilai 75 sesuai dengan nilai kita. Setelah itu kita pilih option. Optionnya di sini confidence-nya atau tingkat kepercayaannya 95 sesuai. Kita pilih continue dan next. Kita tunggu hasilnya, nanti akan keluar bentuk hasil uji hipotesis one sample t-test. Nah, ini keluar one sample t-testnya. Di sini ada signifikansi to tailored. Yang kita lihat adalah yang signifikansi to tailored. Kita buka dulu Word-nya, langsung kita copy paste tadi. Di Word-nya bisa kita lihat di sini signifikansinya 0,004. Artinya kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak.